DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wagub Ahmad Riza Patria secara simbolis meresmikan 33 tower lebih dari 7.000 unit rusunawa di 12 rusunawa di Jakarta. Anies juga meninjau fasilitas umum di rusunawa mulai dari kios UMKM hingga fasilitas di setiap unitnya. Selama ini gak kerja, menjelang lengser Simsalabim, Anies pamer rusun palsu. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Tipu muslihat yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan membangun rusun narasinya membuat kita jijik dan pengen muntah. Ternyata dia tidak membangun rusun sama sekali, namun dia hanya meresmikan rusun-rusun yang ada dan dibangun oleh Kementerian PUPR. Mungkin dia membangun, namun dia hanya membangun sedikit, karena kita tahu sejak 2017 dia menjabat. Karena kita tahu sejak 2017 dia menjabat, rusun DP 0% pun tidak ada yang jadi. Mendadak tahun 2022, Simsalabim, abrakadabra, pesulap hitam itu malah klaim bahwa sudah ada ribuan hunian yang ia kerjakan. Sebagai rakyat akal sehat, saya tentunya tidak percaya begitu saja dengan aktivitas dari mulutnya Anies Baswedan dan juga buzzernya. Ketika saya menyelidiki apa yang terjadi sebetulnya, itu adalah bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kalau dia bergerak dalam senyap, saya sih nggak percaya. Ada aja narasi-narasi dari pendukung Anies Baswedan yang radikal dan pro pengacau itu mengatakan bahwa Anies tidak pernah memamerkan hal itu karena dia maunya kerja dalam diam dan mengagetkan masyarakat di akhir jabatannya. Saya kira ini adalah pembodohan publik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini patut kita lawan bersama-sama karena selama ini kita tahu bahwa masalah saja yang dimunculkan selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kadang-kadang saya merasa kasihan sama warga Jakarta yang berhasil digoblok-goblokin oleh gubernur yang tidak becus bekerja ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari orang ini kecuali cara dia ngomong yang kadang bikin saya dan banyak orang mulutnya terbuka. Mulut menganga karena ada dua alasan, yakni terbuai atau membuka mulut agar muntahan tetap bisa mengalir deras. Kalau saya sih membuka mulut agar bisa mengalir deras muntahannya, karena terlalu geli melihat apa yang menjadi kinerja yang tidak bisa dibanggakan sama sekali itu, dan justru malah jadi presiden buruk bagi standar kepemimpinan kota. Kebodohan demi kebodohan dipublikasikan dan dijadikan bahan pertimbangan dari Anies Baswedan dan anggota-anggota gobloknya. Dari mana tiba-tiba muncul ribuan hunian yang ada dibangun di atas hunian vertikal? Ketua DPRD sudah mengetahuinya, pasti mereka akan kasih tahu dan mempublikasikannya kepada rakyat. Tapi mendadak, out of the blue, orang ini mengklaim bahwa dia sudah membangun ribuan hunian. Pembodohan yang sangat bodoh dilakukan oleh orang paling bodoh di kelompok-kelompok orang bodoh. Kalau mau bodohi rakyat ya nggak usah sampai begitunya dong, apalagi sampai sewa orang untuk dibayar puluhan juta sebulan di tim gabungan untuk mempercepat pembangunan. Apakah dia sedang kena karma dan dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang bodoh karena sudah menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan? Orang ini seperti lubang hitam yang menggerus suara masyarakat dan parpol yang sempat mengendorse Anies Baswedan. Surya tenggelam itulah judul lagu Krisya. Karena tidak pernah masuk ke logika saya, ada seseorang yang bisa menang karena urusan agamanya sama di Indonesia yang kita cintai ini. Begitulah radikal-radikal. Bagaimana menurut Anda? Tetapi juga saya kira kalau ini bisa kita rawat, kita pelihara situasinya seperti ini, kita akan tumbuh di atas rata-rata dunia yang hanya 3,2% atau di negara-negara G20 kita ini paling tumbuh paling baik, dan inilah yang harus kita syukuri, tetapi juga tetap harus kita waspada. Bagaimana perasaan SBY dan AHY begitu tahu sikap Pak Jokowi terhadap Gibran dan Bobi ini? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Yang jelas, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak terlihat ikut berjoget atau setidaknya turut menikmati Ojo Dibandingke, koplo dari penyanyi cilik Farel Prayoga. Begitu juga sang putra tersayang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Padahal Kaisang aja ada. Iya, SBY dan AHY tidak hadir ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka Jakarta. Ternyata SBY melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 bertempat di halaman KBRI Kuala Lumpur. SBY tidak datang sendiri. Beliau hadir bersama sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. SBY pun mengapresiasi terselenggaranya upacara HUT RI di Malaysia karena berlangsung secara rapi dan tertib. Agar seluruh warga semangat untuk meningkatkan semangat juang, persatuan yang tinggi, tekad yang kuat untuk do our best for our country melalui semangat HUT RI, kata SBY. Di kesempatan yang berbeda, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, diadakan wawancara khusus pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, Presiden Joko Widodo. Nah, wawancara yang telah diunggah di YouTube berjudul Full Belak-Belakan Presiden Jokowi dari Jenderal Sambo sampai Pilpres 2024. Pada menit ke-31, Bung Karni menanyakan tentang bagaimana sikap Pak Jokowi sebagai orang tua terhadap karir politik putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dan menantunya Bobi Nasution. Jawaban Pak Jokowi ternyata sangat sederhana, tidak neko-neko. Secara garis besar, Pak Jokowi memberi kebebasan. Sebagai orang tua merasa tidak perlu terlalu mengurusi apa yang menjadi pilihan anak-anaknya. Toh anaknya juga sudah gede-gede. Membiarkan pilihannya itu dan mengharapkan agar apa yang dilakukan anak-anaknya itu bisa memberi pengalaman. Dan Pak Jokowi menekankan bahwa segala sesuatu memang harus dimulai dari tahap yang paling bawah. Untuk selanjutnya Pak Jokowi mengatakan biarlah mengalir saja. Aduh, bagaimana kalau Pak SBY dan AHY mendengar pernyataan Pak Jokowi itu? Kok sebagai orang tua bisa secuek itu ya? Sementara dari sisi si anak, kenapa bisa begitu enak? Karena bisa mendapatkan kebebasan, bisa semenyenangkan itu, bisa mandiri menentukan apa yang menjadi pilihannya. Tapi memang enggak banget bila membandingkan antara kedua pasangan orang tua anak itu. Pak Jokowi Gibran dengan kepercayaan dan kemandiriannya, sementara SBY AHY dengan dalang dan wayangnya. Ojo dibandingke. Wong kong ini kok dibanding-bandingke? Orang kayak gini kok dibanding-bandingkan? Saing-saing ke? Yo mesti kalah. Dipersaingkan ya pasti kalah. Silakan goyang lagi bersama Farel. Bagaimana kalau menurut Anda? Dua menteri yang terpilih Kabinet Indonesia Maju, Rabu 15 Juni 2022 merupakan kombinasi kepentingan politik dan evaluasi kinerja menteri. Akomodasi kepentingan politik terlihat dari masuknya PAN ke dalam kabinet, sedangkan evaluasi kinerja menteri menyangkut dua menteri yang terkena reshuffle. Kali ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah